Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran prakarya kelas 8 semester 2, bab 4 tentang pengolahan bahan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Video ini merupakan video yang kedua, jadi bagi kalian yang belum menyaksikan video yang pertama, silahkan cek video yang pertama, yaitu tentang pengertian dari pengolahan bahan pangan setengah jadi. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kalian nanti dapat mengidentifikasi jenis dan manfaat olahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah daerah setempat. Selanjutnya, sebagai pengantar, silakan buka kembali buku paket prakarya kelas 8 semester 1. Silakan buka tentang bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Di situ kalian akan mengetahui kandungan, manfaat, jenis, dan karakteristiknya. Sebagai tambahan pengetahuan, di sini disajikan diagram segitiga kebutuhan manusia menurut teori kebutuhan Maslow, di mana pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia secara fisiologis. Jadi, pangan merupakan hal mutlak bagi manusia untuk dipenuhi demi keberlangsungan hidupnya. Setelah kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka manusia akan memikirkan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti rasa aman, tentang sosial, penghargaan, bahkan yang paling tinggi yaitu tentang aktualisasi diri. Namun, pada zaman sekarang ini, pangan bukan lagi menjadi produk konsumsi untuk memenuhi kebutuhan biologi saja, tetapi sekarang sudah menjadi tren gaya hidup baru di kalangan masyarakat. Jadi, pangan ini telah berubah menjadi sebuah industri kuliner yang tidak hanya memberi cita rasa, tetapi juga memenuhi kebutuhan lain manusia, seperti bersosialisasi maupun aktualisasi diri. Sebagai contoh, ketika kalian janjian makan bersama dengan teman di tempat makan, restoran, ataupun kafe, produk yang kalian konsumsi itu bukan menjadi bahan utama yang harus segera terpenuhi, tetapi ada kebutuhan lain yang dapat juga terpenuhi, yaitu kebutuhan sosialisasi. Contoh lainnya, saat ini banyak sekali orang yang cinta dengan kuliner sehingga mereka sharing berbagi tentang kuliner di media sosial. Jadi itu sebagai salah satu bentuk aktualisasi diri mereka terhadap kuliner. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Secara umum mengolah pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk olahan pangan setengah jadi dapat menghasilkan beberapa jenis produk. Yang pertama yaitu berbentuk potongan pipi tebal atau tipis, kedua berbentuk butiran besar, dan yang ketiga berbentuk butiran halus. Selanjutnya kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, olahan bahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipi tebal atau tipis. Di sini disajikan contoh produk pangan setengah jadi dari serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Biasanya produk olahan yang berbentuk tebal atau tipis seperti kerupuk, keripik, maupun kentang beku diolah dengan teknik menggoreng, yaitu dengan menggunakan minyak yang sangat banyak ataupun sedikit. Bisa juga seperti umbi itu bisa dikukus, direbus, maupun digoreng. Selanjutnya, untuk yang kedua, olahan bahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar dapat kalian amati contoh-contohnya. Nah, biasanya produk pangan setengah jadi yang berbentuk seperti berat, oats, kemudian biji sorghum, ataupun pasta bisa dilakukan dengan teknik dikukus atau direbus. Namun untuk jagung pipil kering biasanya dengan beberapa teknik seperti dipanaskan sehingga nanti menjadi popcorn, kemudian ada juga jagung pipil beku yang dibuat sup, gorengan, tumisan, kue, dan lain-lainnya dengan teknik direbus maupun digoreng. Sedangkan untuk produk pangan setengah jadi dari bahan kacang-kacangan dengan bentuk biji atau butiran,
Biasanya diolah dengan teknik direbus, kemudian digoreng dan dipanaskan dengan oven, seperti kacang hijau, kedelai, ataupun kacang tanah. Untuk yang ketiga, yaitu olahan bahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Kalian bisa lihat contoh-contohnya. Produk pangan setengah jadi yang dihasilkan seperti aneka ragam jenis tepung, biasanya jika diolah menjadi makanan khas Indonesia dengan berbagai macam teknik. Misalkan bisa jadi produk yang berbahan dasar ini yaitu jenang, kemudian beragam kue, dan juga donat, brownies, dan yang lainnya. Jadi banyak sekali produk makanan yang dapat diolah dari aneka ragam jenis tepung. Setelah kita belajar tentang 3 jenis bentuk olahan bahan pangan setengah jadi, selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat makanan olahan pangan setengah jadi bagi tubuh manusia. Banyak sekali manfaat makanan bagi manusia, seperti menjaga kesehatan, membantu proses pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, kemudian juga membantu proses metabolisme yang ada di tubuh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sangat memerlukan zat gizi dari makanan dalam jumlah tertentu untuk kelangsungan hidupnya. Gizi berasal dari bahasa Arab giza yang artinya makanan. Oleh karena itu, kita harus dapat membedakan pengertian antara bahan makanan dan zat makanan atau zat gizi. Bahan makanan disebut juga komoditas pangan dalam perdagangan, yaitu bahan-bahan makanan yang dibeli, dimasak, dan disusun menjadi hidangan. Misalkan kalian membeli kacang hijau di pasar. Nah, untuk menjadi olahan bahan pangan untuk menjadi bubur kacang hijau misalkan atau yang lainnya. Kemudian, zat makanan atau zat gizi merupakan satuan nutrisi yang menyusun bahan makanan tersebut. Misalkan tadi bubur kacang hijau yang berbahan dasar kacang hijau, apakah di situ mengandung gizi karbohidrat, protein, atau lemak atau kandungan lainnya? Makanan yang baik dan bergizi menjadi dasar utama bagi kesehatan, sehingga cukup tidaknya nilai gizi makanan yang dikonsumsi dapat diperkirakan dari nilai energi atau kalori yang dikandungnya. Ada 6 zat gizi yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan tubuh supaya dapat tumbuh dengan baik dan sehat, seperti karbohidrat yang merupakan sumber tenaga atau energi yang ada biasanya di makanan pokok seperti nasi, jagung, kemudian umbi-umbian, dan sagu. Yang kedua yaitu protein merupakan zat yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak pada tubuh. Contohnya yaitu pada produk tahu, tempe, telur, susu, daging, dan ikan. Yang ketiga yaitu ada lemak. Lemak ini adalah cadangan makanan dan sumber panas. Lemak bisa menjadi baik jika tidak dikonsumsi secara berlebihan, tetapi jika melebihi dari skala kesehatan, ini akan berakibat buruk. Contohnya yaitu pada kacang-kacangan, keju, kelapa, kemudian daging. Selanjutnya yaitu vitamin, ini sebagai makanan tambahan dan berfungsi sebagai pemelihara kesehatan yang terkandung dalam buah-buahan maupun sayur-sayuran. Biasanya mengandung gizi yang sangat banyak. Yang kelima adalah mineral. Mineral ini dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan tulang dan gigi bagi anak-anak. Mineral ini banyak terdapat pada makanan yang berkuah seperti sup, kemudian sayur asam, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu air. Sebenarnya air bukan merupakan zat gizi, namun air ini termasuk zat yang wajib dibutuhkan oleh tubuh karena 70% dari tubuh kita ini terdiri dari air. Berdasarkan kegunaannya bagi tubuh, zat gizi dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, zat gizi penghasil tenaga, yaitu karbohidrat. Yang kedua, zat gizi pembangun sel, yaitu protein. Yang ketiga, yaitu zat gizi pengatur dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, yaitu seperti dalam terkandung
di sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi berdasarkan kegunaannya, zat ini bagi menjadi 3 kelompok. Oke, materi kita pada hari ini sudah selesai. Kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, olahan pangan setengah jadi menghasilkan 3 jenis produk yang berbentuk yang pertama, potongan pipi tebal atau tipis, yang kedua butiran besar, yang ketiga yaitu butiran halus. Kemudian, kedua, zat makanan adalah satuan nutrisi yang menyusun bahan makanan. Kemudian yang ketiga, bahan makanan yaitu bahan-bahan makanan yang dibeli, dimasak, dan disusun menjadi hidangan. Kemudian nomor 4 yaitu ada 6 macam zat gizi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Sedangkan berdasarkan kegunaannya bagi tubuh, zat gizi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu zat gizi penghasil tenaga, pembangun sel, dan juga zat gizi pengatur. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah video yang di dalamnya tentang olahan bahan makanan dan juga kandungan gizi yang ada pada makanan tersebut. Selamat menyaksikan. Kita sudah masuk di segmen kedua dan di segmen ini saya punya menu spesial yaitu tape ketan hitam. Biasanya kalau dari bahannya sendiri tuh ada yang menggunakan singkong teman-teman. Cuman yang kali ini yang pengen saya bahas adalah tape ketan hitamnya. Buat yang nggak terbiasa pasti nggak akan suka dengan rasanya. Tapi tape ketan ini kalau dicampur dengan es krim, enak banget. Coba kalian simak informasinya ya. Tapai. Tapai adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang dihasilkan dari proses fermentasi dengan menggunakan bahan pangan berkarbohidrat. Seperti singkong yang disebut dengan tapai singkong dan beras ketan. Tapai ketan ini terbagi menjadi 2. Ada yang menggunakan beras ketan hitam dan dikenal dengan nama tapai ketan hitam. Ada pula yang menggunakan beras ketan putih yang diberi pewarna alami dari daun suji dan daun pandan sebagai penambah aroma, sehingga hasilnya akan berwarna hijau dan biasa disebut dengan tapai ketan hijau. Tapi selain beras ketan putih digunakan untuk membuat tapai ketan hijau, beras ketan putih ini pun biasa diolah menjadi kudapan, seperti ketan ulen, ketan bertabur parutan kelapa, dan aneka lainnya. Karena menggunakan proses fermentasi, pembuatan tapai ketan ini memakan waktu beberapa hari hingga siap untuk dikonsumsi. Rasanya manis keasaman, bertekstur lengket, memiliki bentuk yang lembek berair, dan mengandung alkohol. Alkohol ini didapat dari proses peragian pada beras ketan yang didiamkan selama kurang lebih 4 hari di tempat tertutup atau kedap udara. Rasa manis pada tapai ketan ini bukanlah dari penambahan gula, melainkan dari reaksi kimia pada ragi yang memecah glukosa dalam karbohidrat untuk menghasilkan alkohol, karbon dioksida, dan energi. Eits, gak perlu khawatir, karena alkohol di sini tidaklah haram ya Wonder People. Tapi perlu diingat, tapai ketan ini tidak boleh didiamkan terlalu lama. Karena semakin hari akan semakin kuat rasa alkoholnya. Ya tentu saja akibat proses fermentasi. Mengkonsumsi tapai ketan 11 gram atau sama dengan 1 sendok makan per hari dapat mengatasi sindrom metabolik. Sindrom metabolik ini adalah kondisi yang terjadi secara bersamaan seperti kelebihan lemak dalam tubuh, peningkatan gula darah yang tinggi, peningkatan tekanan darah, dan peningkatan kolesterol dalam darah, sehingga meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Saya juga baru tahu loh teman-teman, ternyata rasa manis yang ada pada tape ketan hitam ini itu berasal dari peragiannya. Saya pikir ditambahin gula. Salah saya ternyata. Tapi coba perhatikan ya, karena saya ini pecinta banget tape ketan hitam ini. Saya suka nyobain, kalau udah terlalu lama itu ada rasa asam. Kata orang sih ada kandungan alkoholnya. Seberapa besar ya kandungan alkoholnya? Coba kita tanya ahli.
Kandungan alkohol pada tape ketan sangat ditentukan oleh lamanya proses fermentasi. Pada 0 jam fermentasi itu tidak ada kandungan alkohol pada tape ketan itu. Kandungan alkohol baru terbentuk setelah 5 jam fermentasi. Dan setelah 24 jam akan terdapat lebih kurang 1% kandungan alkohol di dalam 1% lebih kandungan alkohol di dalam tape ketan itu. Dan kalau telah mencapai 3 hari itu sudah di atas 3% kandungan alkoholnya. Jadi betul, semakin lama proses fermentasi berlangsung, maka semakin tinggilah kandungan alkoholnya. Maka dalam proses pembuatan tape ketan disarankan untuk melakukan proses pasteurisasi. Pasteurisasi itu upaya untuk membuat bakteri fermentasi ini tidak aktif dalam proses enzimatik sehingga tidak ada peningkatan kadar alkohol di dalamnya. Pada umumnya, kandungan gizi pada tape ketan adalah kaya akan karbohidrat karena memang tape ketan itu sendiri adalah kelompok karbohidrat yang fungsinya memberikan energi, serat, dan sedikit protein. Tapi keunggulan tape ketan itu adalah dari kandungan fitokimianya, yaitu ada flavonoid anthocyanin. Nah, ini efek dengan adanya kandungan zat ini, maka ini memberikan efek positif pada tubuh. Sekarang kita masuk di segmen Wonder Recipe. Di sini kita akan masak-masak, kita akan buat kue. Kue yang akan kita buat adalah brownies lapis tape ketan cake. Seperti apa cara membuatnya dan bahannya apa saja? Langsung simak informasinya. Siapkan gula halus, coklat, tepung terigu, tapai ketan hijau, es krim vanila, telur, butter, coklat bubuk. Pertama, masukkan telur ke dalam wadah mixer. Tambahkan gula tepung dan gula halus, mixer hingga adonan mengembang. Kedua, panaskan butter dan coklat hingga cair. Dan diamkan. Ketiga, saat adonan sudah mengembang, tambahkan terigu sedikit demi sedikit. Aduk rata. Lalu, masukkan campuran butter dan coklat. Aduk kembali hingga rata. Setelah adonan tercampur rata, tuang pada loyang. Dan panggang dalam suhu 180 derajat selama kurang lebih 15 menit. Setelah brownies matang, angkat. Keempat, siapkan tapai ketan hijau sebagai bahan pelapis brownies. Campur dengan whipped cream, aduk perlahan agar tekstur ketan tetap terjaga. Kelima, keluarkan brownies dari cetakan, potong menjadi 2 bagian. Kemudian potong kembali masing-masing bagian menjadi 3 bagian. Lalu lapis tiap bagian brownies dengan tapai ketan hijau hingga menjadi 3 lapis. Setelah selesai, simpan dalam chiller selama 30 menit. Lalu plating. Brownies lapis tapai ketan cake siap dinikmati. Kalau tadi ada informasi tapai ketan hitam yang yummy, sesaat lagi saya akan kasih informasi perbedaan cheesecake dan cheese tart. Oke, bagaimana tayangan tadi? Ternyata tape mempunyai banyak manfaat ya dan banyak kandungan gizi yang bagus bagi tubuh manusia. Selanjutnya, tugas individu bagi kalian, silakan carilah 2 produk kuliner khas Indonesia yang termasuk olahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Kemudian masing-masing produk tersebut kalian tuliskan nama kulinernya apa, nama produknya apa, kemudian asal daerahnya, bahan dasar yang dipakainya, kemudian jenis produknya itu berbentuk apa, kemudian zat gizi yang terkandung apa saja, dan manfaat bagi tubuh manusia itu apa saja. Silahkan tuliskan di buku tulis yang kalian miliki. Apabila kalian merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas ini, silakan bertanya ke guru prakarya untuk kelas 8A dan B kepada Bu Dominika, untuk kelas 8C dan D kepada Bu Dinda. Untuk pengumpulan tugas, silakan fotokan hasil pekerjaan kalian dan dikirim melalui WA guru pengampu masing-masing.
Oke, hari ini pelajaran kita sudah selesai. Tetap semangat untuk di rumah dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi.